Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Assalamualaikum, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Sri Suwana Markaban. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang mitos dan juga fakta tentang bayi baru lahir. Apa saja? Yuk kita bahas satu persatu. Sebelum membahasnya, alangkah baik kita kenalan dulu dengan cara subscribe channel aku dan like, comment, dan juga share ke teman-teman kalian. Nah guys, di sini aku bakal ngebahas tentang satu persatu mitos-mitos dan juga fakta tentang bayi baru lahir. Apa saja? Langsung saja ke laptop. Nah, seperti biasa, kita akan mempresentasikan, kita akan ngebahas tentang mitos dan juga fakta tentang bayi baru lahir. Yang pertama itu, bayi harus dibedong dengan kaki yang lurus. Lalu ada juga sering menggendong bayi, akan bau tangan. Selama 40 hari tidak boleh gunting kuku terlebih pada malam hari. Tidak boleh keluar rumah sebelum 40 hari. Bayi harus dikasih pisang agar cepat besar. Bayi dikasih minum air putih. Ketika cegukan, ditempelin kain dan tisu di jidatnya gitu. Lalu bayi harus minum obat untuk menghilangkan rasa kagetnya. Sayang, Aileen ya. Jangan, ini punya mama. Kabelnya jangan digituin. Selanjutnya, hidung bayi harus ditarik biar mancung. Nah, kita bakal bahas satu persatu mitos atau fakta. Sumber-sumber ini biasa aku ambil dari Google. Oke, kita bahas satu persatu ya. Agak maju sedikit. Nah, yang pertama, bayi dibedong dengan kaki lurus. Apa sih sebenarnya tujuan dan juga manfaat dari bedong? Tujuan membedong bayi baru lahir itu adalah yang pasti adalah menghangatkan bayi, karena di dalam rahim ibu bayi kan terbiasa dengan kehangatan. Maka dari itu, bayi baru lahir yang dibedong itu tujuannya untuk menghangatkan. Jadi mitos ya mam, kalau misalkan bayi dibedong tujuannya untuk meluruskan kaki. Karena pada umumnya bayi baru lahir itu memang kakinya itu terlihat bengkok. Namun seiring berjalannya waktu, seiring bertumbuhnya si bayi, kaki bayi itu semakin kuat dan juga akan lurus dengan sendirinya. Yang selanjutnya adalah menempelkan koin pada pusar bayi. Menempelkan koin pada pusar bayi agar pusarnya itu tidak menonjol keluar ataupun tidak bodong, itu adalah mitos. Menempelkan koin pada pusar bayi itu akan menyebabkan infeksi pada pusar bayi, karena kulit bayi yang baru lahir itu sangatlah sensitif. Nah, selanjutnya, sering gendong bayi bikin bau tangan. Justru bayi baru lahir itu harus sering-sering digendong oleh ibunya. Dianjurkan untuk sering kontak fisik dengan si ibunya. Nah, dengan kontak fisik ini, si bayi itu akan merasa nyaman. Skin to skin pada bayi baru lahir itu juga dapat memperlancar ASI, juga meningkatkan bonding kita dengan si bayi. Selanjutnya, 40 hari tidak boleh gunting kuku terlebih pada malam hari. Nah, sejak lahir bayi itu sudah boleh digunting kukunya menggunakan gunting kuku bayi khusus. Fungsinya itu apa mam? Agar bayi itu tidak mencakar-cakar mukanya ataupun bagian tubuh lainnya, karena kan bayi belum bisa mengontrol gerakannya. Mitos ya mam, kalau tidak boleh memotong kuku bayi pada malam hari. Tepat apa kamu? Kenapa orang dulu tidak
boleh memotong kuku pada malam hari karena penerangan dahulu kala itu belum seterang seperti ini. Nah, makanya orang dulu menyarankan untuk tidak memotong kuku pada malam hari. Dan orang dulu itu memotong kukunya juga bukan pakai gunting kuku yang sekarang, yang modern. Nah, orang dulu itu gunting kukunya pakai pisau yang tajam, pisau yang panjang gitu. Makanya orang dulu itu disarankan untuk memotong kukunya pada pagi hari. Nah, yang selanjutnya tidak boleh keluar rumah sebelum 40 hari. Bayi dan juga ibunya itu boleh keluar rumah kapanpun, nggak harus menunggu selama 40 hari. Nah, iya sayang. Mungkin maksudnya di sini ada mungkin maksudnya di sini adalah membawa bayi baru lahir keluar rumah menemui banyak orang di dalam sebuah kerumunan. Itu nggak boleh ya Mam, karena kan daya tahan tubuh si kecil itu kan masih sangat kecil, apalagi bayi baru lahir. Jadi kan menghindari kerumunan, mungkin maksudnya itu. Selanjutnya itu bayi harus dikasih makan pisang sebelum dia 6 bulan, biar cepet gede katanya. Nah, pencernaan bayi itu belum bisa menerima apapun sebelum dia 6 bulan ke atas, kecuali atas saran dokter. Mungkin ada yang harus empasi dini, karena pencernaan bayi Mam itu belum siap untuk menerima asupan selain ASI ataupun susu formula. Bayi juga tidak boleh Mam minum air putih gitu sebelum 6 bulan kan. Pokoknya Mam, makanan dan juga minuman yang terbaik untuk bayi di bawah 6 bulan itu adalah ASI atau susu formula kalau tidak ada ASI. Dan selanjutnya itu ketika cegukan ditempelin kain atau tisu yang disobek ke jidatnya. Kenapa bayi kok sering cegukan? Itu bisa jadi karena bayi kekenyangan, karena kan lambung bayi kan ukurannya masih kecil, jadi dia itu cepat kenyang. Atau enggak susunya itu kalau misalkan tidak ASI, susunya terlalu panas sehingga memicu kontraksi diafragma. Caranya biar si bayi itu enggak cegukan lagi itu disendawakan, makanya Mam abis menyusui. Terus kalaupun dia masih cegukan pada saat sesudah sendawa, ya udah bayinya dipeluk aja gitu sambil dihangatkan, atau kalau masih cegukan berlanjut ya disusuin aja lagi, nanti juga pasti akan hilang sendiri cegukannya. Yang selanjutnya bayi harus minum obat biar nggak kagetan. Oke, kita bahas tentang bayi yang sering kagetan. Umumnya Mam, bayi itu akan nggak kagetan lagi sekitar umur 4-6 bulan ke atas. Jadi kalau misalkan bayi itu sering kagetan, justru itu wajar Mam. Efek terkejut gitu kan normal Mam. Justru kalau misalkan si bayi itu nggak dengar dan nggak refleks dengan suara-suara keras, itu baru kita sedikit waspada. Asal si bayinya itu kagetnya itu bukan kejang ya Mam. Kalau kejang kan beda sama kaget. Jadi wajar-wajar aja, jangan nggak perlu dikasih obat ataupun diminumin apa gitu biar nggak kagetan itu. Lalu selanjutnya itu hidung bayi ditarik biar mancung. Hidung bayi itu tergantung dari genetik ayah dan juga ibunya. Kalau misalkan ayah dan juga ibunya hidungnya mungil ataupun kurang mancung, ya anaknya juga pasti ngikutin, jadi nggak perlu ditarik-tarik gitu hidungnya. Nanti malah yang ada si babynya malah nggak nyaman dan juga kesakitan. Oke Mam, itu tadi pembahasan kita tentang mitos dan juga fakta bayi baru lahir. Nah, di sini ada nggak yang mengetahui tentang mitos dan juga fakta bayi baru lahir? Pernah nggak sih ngedengar ataupun ngalamin tentang yang aku sebutkan tadi? Kalau pernah, coba deh tulis di kolom komen. Kita saling sharing dan apa aja sih yang kalian lakukan ketika ngedengar mitos-mitos itu gitu. Apakah sampai sekarang masih berlanjut tuh mitos-mitosnya? Dan bagaimana kalian menyikapinya? Oke Mam, itu saja yang kita bahas kali ini.
Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like, comment, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.